Halo semuanya, selamat datang. Kita semua pasti udah nggak asing lagi sama istilah kalori masuk, kalori keluar buat ngatur berat badan. Kayaknya simpel banget ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik persamaan sederhana itu, ada sistem biologis yang super kompleks dan cerdas. Nah, sekarang kita akan coba bongkar apa aja sih yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi pada dasarnya pengaturan berat badan itu emang tunduk sama hukum fisika yang paling dasar, hukum pertama termodinamika. Intinya, energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuma bisa diubah bentuknya. Jadi kalau energi yang masuk lebih besar dari yang keluar, ya berat badan naik. Sebaliknya, kalau yang keluar lebih besar, berat badan turun, simple. Tapi pertanyaannya, kalau emang sesimpel itu, kenapa ya kok banyak banget orang yang susah payah buat nemuin keseimbangan? Nah, disinilah kita mulai sadar kalau persamaan fisika aja tuh nggak cukup. Persamaan itu sama sekali nggak ngejelasin realitas biologis yang super rumit yang terjadi di dalam tubuh kita setiap detiknya. Oke, yuk kita mulai dari sisi kalori keluar dulu. Anggap aja ini bukan sekedar angka, tapi sebuah mesin yang dinamis, yang punya banyak banget komponen bergerak. Jadi apa aja sih bagian-bagian dari mesin ini? Coba dilihat grafik ini. Kaget kan? Porsi terbesar, kita ngomongin 60-75% dari energi kita, itu dibakar bukan pas kita lagi di gym, tapi justru pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Inilah yang disebut tingkat metabolisme basal atau BMR. Energi buat jantung berdetak, buat napas, buat organ kita kerja, ternyata cuma buat hidup aja itu udah jadi pembakar kalori terbesar kita. Terus, apa dong yang nentuin seberapa cepat mesin BMR kita ini bekerja? Jawabannya, faktor utamanya adalah massa otot kita. Gini deh bayanginnya, makin banyak otot yang kita punya, makin besar dan makin panas juga tungku metabolisme kita, bahkan pas kita lagi santai-santai di sofa. Nah, sekarang kita ke aktivitas fisik. Ternyata ini ada dua jenis. Yang pertama itu EAT atau Exercise Activity Thermogenesis. Ini gampang, ini adalah olahraga yang emang kita rencanain, kayak nge-gym atau lari. Tapi ada yang kedua yang sering banget kita lupain, NEAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ini tuh semua gerakan kecil yang nggak kita sadari. Jalan kaki ke mobil, ngetik, bahkan gerak-gerak kecil pas lagi duduk. Percaya nggak percaya, justru NEAT inilah yang sering jadi pembeda paling besar antara metabolisme satu orang dengan yang lain. Oke, mesinnya udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke sistem kontrolnya. Soalnya kalori masuk itu bukan cuma soal niat atau kemauan aja loh, tapi ini diatur sama dialog yang super rumit antara otak kita dan hormon-hormon di tubuh. Pernah nggak sih ngerasa kalau tubuh kita itu kayak punya pikiran sendiri soal berat badan? Nah, itu karena emang beneran ada. Anggap aja di tubuh kita itu ada termostat berat badan yang kerjanya ngejaga berat kita biar tetap di rentang tertentu. Dan pusat kendali termostat ini adanya di otak, di bagian yang namanya hipotalamus. Dan si termostat ini kerjanya gimana? Dia mendengarkan dua pemain utama dalam sebuah dual hormon. Di satu sudut ada grelin, si hormon lapar. Dia ini dibikin di lambung dan kerjanya teriak-teriak ke otak, "Hey, waktunya makan!" Nah, di sudut lain ada leptin, si hormon kenyang. Dia datang dari sel lemak dan tugasnya bilang ke otak, "Udah, cukup, energi kita udah penuh, stop makan." Nah, disinilah masalah terbesarnya bisa muncul. Gimana kalau sinyal ini rusak? Pada kondisi obesitas, sel lemak kan banyak, jadi tubuh produksi leptin juga banyak banget. Logikanya, otak harusnya dapat sinyal kenyang yang kuat kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Otak kita jadi tuli sama sinyal leptin ini. Ini yang disebut resistensi leptin. Akibatnya, walaupun cadangan energi udah numpuk, otak kita malah ngira kita lagi kelaparan. Jadinya, kita terus-terusan lapar dan metabolisme malah diperlambat. Oke, setelah kita tahu serumit ini sistem di dalam tubuh kita, terus gimana para ahli memperbaikinya? Nah, disinilah terapi gizi medis atau MTN masuk. Terapinya ini spesifik banget menargetkan ketidakseimbangan yang beda-beda di setiap orang. Misalnya buat orang yang berat badannya kurang, tujuannya jelas, keseimbangan energi positif, alias surplus kalori. Tapi ini nggak bisa sembarangan. Proteinnya harus tinggi, sekitar 1,2–1,5 gram per kilogram berat badan, buat ngebangun lagi jaringan tubuh. Dan kalorinya harus naik pelan-pelan. Kenapa? Biar nggak kena komplikasi bahaya yang namanya refeeding syndrome. Ini terjadi kalau perubahan cairan dan elektrolit di tubuh terlalu drastis, dan malah bisa bikin shock. Nah, kebalikannya buat orang dewasa dengan obesitas, tujuannya adalah keseimbangan energi negatif, tapi yang aman dan bisa dijalanin jangka panjang. Caranya? Biasanya dengan bikin defisit kalori sekitar 500–750 kilokalori per hari. Targetnya, biar berat badan turunnya sehat, sekitar setengah sampai 1 kilo aja per minggu. Nah, ini nih poin yang super penting, dan mungkin kedengarannya aneh.
Kalau buat anak-anak dengan obesitas, tujuannya beda banget. Fokusnya itu bukan nurunin berat badan, tapi justru mempertahankan berat badan. Loh, kok gitu? Idenya adalah kita biarin si anak tumbuh tinggi, jadi badannya mengejar beratnya. Jadi seiring waktu, proporsi tubuhnya jadi lebih normal. Jadi, kalau kita rangkum di sini, kelihatan banget kan bedanya setiap pendekatan? Buat yang berat badannya kurang, fokusnya itu anabolik, artinya ngebangun lagi jaringan tubuh. Buat obesitas dewasa, fokusnya ngilangin lemak tapi sebisa mungkin ototnya dijaga. Dan buat anak-anak, fokusnya malah mempertahankan berat badan buat dukung pertumbuhan. Setiap kasus punya strategi uniknya sendiri. Ini bukti nyata kalau nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Gini, coba deh lupain anggapan kalau tubuh kita itu kayak kalkulator yang simpel. Bukan. Tubuh kita itu adalah sebuah sistem yang super cerdas, dinamis, dan adaptif. Dia terus-menerus menyesuaikan diri berdasarkan sinyal-sinyal hormon dan apa yang dibutuhin sama metabolisme kita. Jadi kita udah lihat bareng-bareng kan kalau keseimbangan energi itu jauh lebih rumit dari sekedar matematika. Ini lebih kayak sebuah tarian yang kompleks antara metabolisme, hormon, dan sinyal-sinyal biologis. Nah, setelah ngerti serumit ini, pertanyaan besarnya adalah gimana seharusnya cara kita memandang konsep diet dan kesehatan sekarang? Seharusnya berubah nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan sama-sama.